Selamat pagi Sobat Matematika, bertemu kembali dengan saya di channel Tulian Hasugian. Kali ini kita mau membahas tentang inverse matrix, baik ordo kali 2, 2 kali 2, dan 3 kali 3. Dan ini merupakan video yang keenam untuk materi khusus matrix. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Inverse matrix didefinisikan andaikan A dan B adalah dua buah matriks persegi berordo sama, maka matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan AB sama dengan BA sama dengan I, di mana I itu adalah matriks identitas. Notasi dari inverse matrix adalah seperti ini, A inverse ya, atau inverse dari matriks A pangkat minus 1 dibuat dinotasikan. Kita ambil satu contoh, tunjukkan bahwa matriks A dan B adalah saling inverse. Berarti harus kita tunjukkan A kali B sama dengan B kali A dan sama dia dengan I. Coba kita buat AB-nya dulu. A21 11, B-nya 1 minus 1 minus 1 2. Untuk perkalian matriks, dia adalah baris kali kolom. Berarti sama dia dengan baris pertama kolom pertama. 2 kali 1 2 kurang 1 1. 2 kali minus 1 minus 2 tambah 2 0. Kemudian baris kedua kolom pertama. 1 kali 1 1 kurang 1 0. Minus 1 tambah 2 yaitu 1. Oke, sekarang kita cek untuk B kali A. Matriks B-nya tadi adalah 1 minus 1 minus 1 2. Sedangkan matriks A-nya 2 1 1 1. Tetap baris dikali kolom. Baris pertama kolom pertama 2 kurang 1 1. 1 kurang 1 0. Sekarang kita ke baris kedua kolom pertama. Minus 2 tambah 2 0. Minus 1 tambah 2 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa AB sama dia dengan BA, ya kan? Sama dia dengan 1 0 0 1, atau inilah dia matriks identitasnya. Berarti dari sini bisa kita buat A saling inverse dengan B. Dengan kata lain juga bahwa A sama dia dengan B inverse-nya. Itu dia ya. Atau bisa juga B sama dia dengan A inverse. Ini dia kalau dia saling inverse. Kita masuk ke inverse matriks berordo 2 kali 2. Inverse dari suatu matriks nanti dirumuskan dia dengan A inverse sama dengan 1 per determinan dari matriks itu dikalikan dengan adjointnya. Apabila matriks berordo 2 kali 2, misalkan di A-nya adalah A, B, C, D ya. Maka inverse-nya adalah 1 per AD kurang BC, itu tadi determinannya, dikalikan dengan adjoint-nya. Adjoint untuk matriks berordo 2 kali 2, tukarkan A dan D-nya, ini, dan BC-nya tetapi dikali negatif. Kita ambil satu contoh. Diketahui A sama dengan 1 2 2 5, B-nya 5 1 minus 1 6, dan matriks C sama dia dengan B kurang A, maka inverse dari matriks C adalah, tadi diketahui C sama dengan B kurang A, B-nya adalah 5 1 minus 1 6, dikurang A-nya 1 2 2 5. Berarti dari sini hasilnya kurangkan yang seletak, 5 kurang 1 4, 1 kurang 2 minus 1, minus 1 kurang 2 minus 3, 6 kurang 5 1. Nah, inilah dia matriks C-nya. Maka C inverse itu sama dia dengan 1 per determinannya. Determinannya tadi adalah AD kurang BC. Berarti 4 dikurangi minus 3 kali minus 1 3, dikalikan, tukarkan posisi A dan D-nya 1 4, B dan C-nya dikali negatif, berarti 1 3. Nah, 4 dikurang 3 1, 1 per 1 ya 1, dikalikan dengan berapapun ya tetap itu, yaitu 1 1 3 4. Inilah dia C inverse-nya. Andaikan ditanya adalah A inverse-nya, berarti 1 per determinan A-nya, yaitu 5 dikurangi 4, dikalikan, tukarkan posisinya 5
1. Kemudian ini kali negatif, minus 2, minus 2. Bisa ya, tukarkan posisi A dengan D-nya, B dan C-nya kali negatif. 5 kurang 4, 1, 1 per 1, 1. 1 dikalikan dengan ini, ya tetap matriks itu sendiri. Minus 2, 1. Jadi saya rasa bisa ya di sini. Sekarang kita coba masuk ke matriks yang berordo 3 kali 3. Kita cari dulu yang pertama adalah determinannya. Maka determinan dari matriks A sama dia dengan, kita gunakan kaidah Sarus yang sebelumnya juga sudah kita bahas di video yang lain. 2, 1, minus 2, kemudian minus 3, minus 5, 6. Kita tambahkan di kanan 2 kolom pertama. Berarti ini 4, 2, 2, 1, minus 3, minus 5. 4 dikali 1 kali 6, 24. 2 kali minus 2 dikali minus 3, 12. Kemudian ini minus 7 dikali 2 dikali 5, 70. Dikurang, yang ke kiri sekarang, minus 3 dikali minus 7, berarti jadi 21. Yang ini 40. Kemudian 2 kali 2 dikali 6, 24. Ada yang bisa kita habiskan ya, 24 dengan 24 berarti sama dia dengan 12 ditambah 70, 82 dikurang 21 tambah 40, 61, berarti hasilnya sama dengan 21. Masih ingat ini ya, ke kanan dia nanti kita jumlahkan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di video yang ketiga atau yang keempat. Nanti saya buat linknya di kolom deskripsi ya. Ini dikurang yang ke kirinya. Oke. Kemudian setelah kita cari dia determinannya, berarti harus kita cari adjoinnya. Dimana di video yang sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa adjoin dari matriks berordo 3 kali 3 itu adalah kofaktor A yang ditransposkan ya. Berarti harus kita cari dulu kofaktornya. Tapi sebelum kita masuk ke kofaktor, kita tentukan dulu dia minornya. Untuk M11 yaitu adalah dengan cara menghilangkan baris pertama kolom pertama. Berarti tinggal 1 minus 2 minus 5, 6. Yaitu determinannya 6 dikurang 10 atau sama dia dengan minus 4. Kemudian M12 dengan menghilangkan baris pertama kolom kedua. Berarti tinggal 2 minus 2 minus 3, 6. Cari determinannya. Jadi 12 dikurangi 6 sama dia dengan 6. Kemudian M13 yaitu dengan cara menghilangkan baris pertama kolom ketiga. Berarti tinggal yang ini ya. Yaitu minus 10 dikurang minus 3. Hasilnya adalah minus 7. Kemudian M21 sekarang menghilangkan baris kedua kolom pertama. Jadi tinggal 12 dikurangi 35. Hasilnya adalah minus 23. Kemudian M22 itu adalah kita peroleh dengan menghilangkan baris kedua kolom kedua. 4 dikali 6, 24 dikurang minus 7 dikali minus 3 berarti kurang 21 sama dengan 3. Kemudian setelah M22 masuk ke M23 yaitu dengan menghilangkan baris kedua kolom ketiga. Kita peroleh dari sana 4 dikali minus 5 minus 20 kurang, berarti jadi tambah 6 sama dia dengan minus 14. Kemudian M31 menghilangkan baris ketiga kolom pertama. Jadi minus 4 ditambah 7 sama dengan 3. Kemudian M32 adalah menghilangkan baris ketiga kolom kedua. Minus 8 dikurangi 14 berarti jadi tambah 14 sama dia dengan 6. Kemudian M33 adalah menghilangkan baris ketiga kolom ketiga. Kita peroleh 4 kurang 4 sama dia dengan 0. Sehingga kofaktor dari A, ingat di sini kan ada minus 1 pangkat IJ. Berarti yang ini jadi plus,
min plus, kemudian di sini min plus min, kemudian yang ini dia plus min plus. Kenapa bisa seperti ini? Saya rasa sudah bisa. Ini kan kolom pertama, baris pertama, baris 1 pangkat 1 jadi positif. Ini 1 tambah 2 pangkat 3 berarti jadi negatif. Demikian selanjutnya ya. Kita tinggal masukkan di sini M11 berarti jadi plus minus 4, kemudian di sini dia plus 6, yang ini minus 7. Kemudian minus di sini jadi M21 minus 23. Kemudian plus 3 minus 14. Untuk yang ini dia 3, ini minus, yang ini positif ya, ini 6 dan ini 0. Berarti sama dia dengan minus 4 minus 6 minus 7, 23, 3, 14, 3 minus 6 dan 0. Berarti bisalah kita cari A inverse-nya. A inverse adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A-nya. 1 per determinannya adalah 21. Adjoinnya kofaktor, berarti ganti baris menjadi kolom. Di sini jadi minus 4, 23, 3. Kemudian minus 6, 3, minus 6. Minus 7, 14, 0. Itulah dia inverse dari matriksnya. Coba kita lihat ke sifat-sifat dari inverse matriks. A dikali A inverse sama saja dia dengan A inverse dikali A, sama dengan identitas. Kemudian AB diinverskan menjadi B inverse dikali A inverse. Kemudian A inverse diinverskan lagi, kembali dia ke matriks awalnya. Kemudian determinan dari A inverse sama dengan 1 per determinan A. Kemudian determinan dari AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Determinan dari A transpose sama dengan determinan A. Sebenarnya untuk dua terakhir ini sudah kita buat juga di sifat-sifat dari determinan, tapi tidak masalah, saya untuk mengingatkan kembali karena nanti akan kita gunakan juga di contoh soal. Coba kita lihat jika A transpose merupakan transpose matriks A, di mana B diketahui 4, 2, 2, 8, C-nya 4 minus 1 minus 1, 2, kemudian A inverse sama dengan C, maka determinan dari A transpose dikalikan B sama dengan berapa? Berarti ini sama saja dia dengan determinan dari A transpose dikalikan dengan determinan B. Kita gunakan yang ini. Kalau seandainya sobat matematika mau kalikan dulu A transpose dikali B baru determinankan, boleh juga. Tapi karena kita sudah tahu sifat-sifatnya, langsung saja kita ke sifat-sifat karena sangat-sangat mempermudah penyelesaian. Untuk A transpose tadi kita peroleh di sini bahwa A inverse sama dia dengan C. Berarti dengan kata lain A itu adalah C inverse. Kan begitu ya, karena dia yang saling inverse. Ini kan sama saja dia dengan determinan A, atau determinan A adalah determinan dari C inverse dikalikan dengan determinan dari B, di mana determinan dari C inverse itu adalah 1 per determinan C dikalikan dengan determinan B. Oke, tinggal kita lihat dari sini. Untuk determinan B sama dia dengan AD kurang BC. 4 dikali 8, 32 dikurangi 2 kali 2, 4. Hasilnya adalah 28. Kemudian determinan C-nya sendiri adalah 4 dikali 2, 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Tinggal kita masukkan kemari. Berarti 1 per determinan C-nya tadi adalah 7 dikalikan determinan B-nya adalah 28, sehingga determinan dari A transpose dikali B sama dengan 28 dibagi 7 atau 4. Kita ke soal terakhir. Jika matriks A A23, 1A4, A25 tidak mempunyai inverse, maka nilai A. Di video yang sebelumnya sebenarnya sudah kita singgung mengenai ini. Tidak mempunyai inverse artinya dia determinannya sama dia dengan 0. Itu sama saja dia dengan matriks yang singular. Berarti tinggal kita cari dia determinan A-nya.
yaitu determinan dari A23, 1A4, A25. Kita gunakan kaidah Sarus. Kita tambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan. Ke kanan dia positif, kemudian ke kiri negatif. Sama dengan A dikali A kali 5 berarti 5A kuadrat ditambah A dikali 2 kali 4 8A ditambah 3 kali 1 kali 2 yaitu 6 dikurangi yang ke kiri sekarang yang hijau ini 3A kuadrat, kemudian yang ini 8A dan 10. Ini katanya sama dia dengan 0 karena syaratnya tidak mempunyai inverse. 8A dengan 8A habis, 5A kuadrat dikurang 3A kuadrat, 2A kuadrat, 6 kurang 10 dia sama dia dengan minus 4 sama dengan 0. Berarti A kuadrat sama dia dengan 4 atau A kuadrat sama dengan 2, sehingga dari sini A sama dengan plus minus akar dari 2. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran ini. Semoga bisa membantu belajar kalian di rumah. Dan buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang baru. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam sehat.